Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Muatan IPS, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama kita bahas Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Beliau memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Dia juga bergelar penguasa atas 72 pulau. Peninggalan sejarah kerajaan Ternate adalah berupa Masjid Ternate. Yang kedua ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram ini merupakan raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Beliau membawa Mataram ke puncak kejayaan. Beliau melakukan penyerangan terhadap Belanda. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram yang paling terkenal adalah Masjid Kota Gede di Yogyakarta. Perhatikan gambar di slide. Di situ ada terlihat garis-garis pada anak-anak yang sedang bermain. Garis-garis tersebut merupakan pemantulan dari sinar cahaya matahari. Pemantulan cahaya itu ada dua, ada pemantulan cahaya yang teratur, ada pemantulan cahaya yang tidak teratur. Aplikasi atau penerapan pemantulan cahaya yang teratur contohnya pada cermin datar dan pada permukaan air yang tenang. Sedangkan aplikasi atau penerapan dari pemantulan cahaya yang tidak teratur itu terjadi pada permukaan jalan yang berbatu. Berikut contoh dari penerapan pemantulan cahaya yang teratur. Berikut contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur juga terjadi pada air yang bergelombang. Muatan PPKN, hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Arti dari simbolnya adalah menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sila ini bermakna adil bukan harus sama, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Silakan simak video berikut ini. Muatan IPA, alat optik. Yang pertama lup. Lup merupakan kaca pembesar dengan lensa cembung. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan cahaya. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Alat optik yang kedua adalah kacamata. Cara kerja kacamata adalah cahaya yang datang dari luar itu dapat menembus lensa bening. Lalu cahaya dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Lensa yang digunakan pada kacamata itu berbeda-beda, ada yang cembung dan ada yang cekung. Itu tergantung pada kebutuhan si pemakai kacamata. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Bentuk lain dari mikroskop ada scanning mikroskop elektron atau SEM. Mikroskop dapat mengamati benda-benda yang sangat kecil. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.